warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sabrina Lenadra dengan NIM 230294146 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas D. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai integral lipat 3 dalam koordinat kartesius. Integral lipat 3 dapat dimisalkan f fungsi 3 variabel yang terbatas pada daerah W. Fungsi f dapat diintegralkan jika t sama dengan limit n hingga tak hingga, tn sama dengan limit n hingga tak hingga, sigma i sama dengan 1 hingga n, sigma j sama dengan 1 hingga n, sigma k sama dengan 1 hingga n, f, xi, yj, zk, delta x, delta y, delta z. Ada untuk sembarang pilihan titik xi, yj, zk dan nilai t disebut sebagai nilai integral f atas daerah W dan ditulis integral lipat 3W f dv atau integral lipat 3W f x, y, z dv atau integral lipat 3 f x, y, z dx, dy, dz. Maka t sama dengan limit n hingga tak hingga tn sama dengan limit n hingga tak hingga sigma i sama dengan 1 hingga n, sigma j sama dengan 1 hingga n, sigma k sama dengan 1 hingga n, f, xi, yj, zk, delta x, delta y, delta z menjadi integral lipat 3W f x, y, z dx, dy, dz. Sifat yang berlaku pada integral ganda 2 ini juga berlaku pada integral ganda 3. Menghitung integral ganda 3 dengan cara menghitung integral berulang seperti disajikan dalam teorema ini, yaitu misalkan fungsi f x, y, z dapat diintegralkan dengan kotak W sama dengan kotak pertama yaitu A, B, kotak ketiga C, D, kotak ketiga P, Q. Integral ganda 3 dapat dihitung dengan salah satu dari integral berulang, yaitu integral lipat 3W f x, y, z dx, dy, dz dengan kemungkinan pertamanya yaitu integral P hingga Q, integral B hingga C, integral A hingga B, f x, y, z dx, dy, dz. Sehingga dapat di sini diketahui integral A hingga B itu adalah milik dx, integral C hingga D itu milik dy, integral P hingga Q itu adalah milik dz. Untuk kemungkinan keduanya yaitu integral P hingga Q, integral A hingga B, integral C hingga D, f x, y, z, dy, dx, dz. Untuk pembedanya yang pertama yang kedua ini adalah di mana posisi dy dan dx itu berubah. Begitu juga dengan integral mereka juga ikut berubah. Lalu kemungkinan yang ketiga yaitu integral A hingga B, integral P hingga Q, integral C hingga D, f x, y, z, dy, dz, dx, di mana ini pembedanya adalah dz ini berganti dengan dx, begitu juga dengan integralnya, dan seterusnya. Semuanya ada 6 kemungkinan integral berulang. Untuk contoh soalnya yang pertama yaitu hitung integral lipat 3b x kuadrat y z dv dengan b adalah balok, b sama dengan x, y, z di mana x besar dari 1, besar sama dengan 1, x kecil sama dengan 2, y besar sama dengan 0, y kecil sama dengan 1, z besar sama dengan 1, kecil sama dengan 2, di mana b ini adalah akan menjadi batas-batas integral. Baik, penyelesaiannya kita tulis kembali yang diketahui di soal.
Integral lipat 3b x kuadrat YZ dV sama dengan integral 0 hingga 2, integral 0 hingga 1, integral 1 hingga 2 x kuadrat YZ dx dy dz. Ketiga integral ini sesuai dengan apa yang kita ketahui sebelumnya dari balok B. Untuk langkah pertama, kita akan mengintegralkan fungsi f ini ke integral bagian dalam dulu. Yang bagian dalam yaitu integral 1 hingga 2, di mana integral ini milik dx. Maka fungsi ini kita integralkan terhadap dx. Maka dua integral ini kita tulis, integral 0 hingga 2, integral 0 hingga 1. Lalu fungsi f ini kita integralkan terhadap dx, 1/3 x pangkat 3 yz dengan batas 1 hingga 2 dy dz. Maka fungsi ini kita substitusikan dengan kedua batas ini, sehingga dua integral sebelumnya kita tulis kembali, sehingga jadinya 7/3 yz dy dz. Untuk langkah selanjutnya hampir sama dengan sebelumnya, yaitu dengan hasil integral ini kita integralkan dengan integral bagian dalam, yaitu dari 0 hingga 1 milik dy, sehingga kita akan mengintegralkan terhadap dy. 7/3 akan kita pindahkan ke depan karena merupakan konstanta, sehingga 7/3 integral 0 hingga 2 1/2 y kuadrat z, integral sebelumnya terhadap z dengan batas 0 hingga 1 dz. Lalu fungsi ini kita substitusi dengan pembatas ini, sehingga hasilnya 7/3 integral 0 hingga 2 1/2 z dz. Langkah selanjutnya kita integralkan kembali dengan integral yang terakhir, yaitu dari 0 hingga 2 yang akan diintegralkan terhadap dz. Sehingga 1/2 ini kita pindahkan ke depan dan dikalikan dengan 7/3, sehingga 7/6 z kuadrat per 2 dengan batas 0 hingga 2, hingga hasilnya 7/3. Dan yang kedua, hitunglah integral lipat 3 integral negatif 2 hingga 5 integral 0 hingga 3x integral y hingga x tambah 2 4 dz dy dx. Sebelumnya pun ketiga integral ini sudah diketahui milik siapa saja dari urutan yang di belakang ini. Integral y hingga x tambah 2 itu milik dz, integral 0 hingga 3x itu milik dy, integral negatif 2 hingga 5 itu adalah milik dx. Maka ke penyelesaiannya, langkah pertama itu sama dengan sebelumnya, kita integralkan ke integral yang bagian dalam dulu, yaitu terhadap dz. Maka dua integral ini kita terus kembali. Lalu integral dari 4 ini terhadap dz adalah 4z dengan batas y hingga x tambah 2 dy dx. Kita substitusikan dengan kedua pembatas ini, sehingga integral negatif 2 hingga 5 integral 0 hingga 3x 4x kurang 4y tambah 8 dy dx. Lalu selanjutnya kita integralkan ke bagian dalam lagi, yaitu integral 0 hingga 3x, yaitu dimana akan kita integralkan terhadap dy. Maka integral negatif 2 hingga 5 4xy dikurang 2y kuadrat tambah 8y dengan batas 0 hingga 3x dx. Maka ini kita substitusikan terhadap pembatasnya, sehingga menjadi integral negatif 2 hingga 5 min 6x kuadrat ditambah 4x dx. Lalu sama lagi, kita akan integralkan kembali
dimana min 6x kuadrat tambah 24x dengan pembatas 5 negatif 2 hingga 5. Kita integralkan ini satu persatu dengan dan juga disubstitusikan dengan pembatas ini sehingga hasilnya sama dengan negatif 14. Sekarang lanjut ke massa dan pusat massa. Konsep massa dan pusat massa dapat digeneralisasi dengan mudah ke daerah benda padat. Saat ini, proses yang mengarah pada rumus integral yang benar telah dikenal dengan baik dan dapat diringkas dalam sebuah moto, yaitu iris, hampiri, integralkan. Gambar ini mengilustrasikan keseluruhan gagasan tentang masalah ini dengan simbol rho x, y, z melambangkan kerapatan massa persatuan volume di x, y, z. Rumus-rumus integral yang berubah pada massa M jadi benda padat S adalah M sama dengan integral lipat 3 rho x, y, z dv. Dan momennya di sekitar 3 koordinat, yaitu momen mxy dari S terhadap bidang xy, momen myz dari S terhadap bidang yz, momen mxy dari S terhadap bidang xz adalah seperti yang ditampilkan pada layar ini, di mana mxy yaitu integral lipat 3s z rho x, y, z dv, lalu myz sama dengan integral lipat 3s x rho x, y, z dv, lalu mxz sama dengan integral lipat 3s y rho x, y, z dv. Lalu untuk pusat massa di koordinat x, y, z yaitu x overline sama dengan m yz per m, y overline sama dengan mxz per m, z sama dengan mxy per m. Kita masuk ke contoh soal. Jika benda yang dibatasi oleh z sama dengan x pangkat z sama dengan pangkat x kuadrat ditambah 2 dan z sama dengan 4, misalkan rapat massa yang bekerja pada B adalah 3 pangkat x pangkat 2 tambah y pangkat 2. Tentukan A volume B, B titik pusat massa B. Untuk penyelesaiannya, pada gambar pertama yaitu yang ini adalah gambar di mana B dibatasi oleh Z sama dengan akar X tambah akar X kuadrat tambah Y kuadrat dan Z sama dengan 4. Lalu gambar yang kedua adalah proyeksi B terhadap bidang XY adalah daerah D yang diberitakan pada gambar berikut. Ya, bagian lingkaran ini di mana jari-jarinya sama dengan 4. Lalu penyelesaian pertama yaitu volume B. V sama dengan integral lipat 3 B dV 0 hingga 2pi, integral R sama dengan 0 hingga 4, integral Z sama dengan R hingga 4, R dz dr d delta. Langkah yang sama kita integralkan pada integral yang bagian dalam dulu terhadap dz, sehingga dua integral di depan kita tulis. Integral R terhadap Z adalah RZ dengan batas Z sama dengan R hingga 4 dr d delta. Kita substitusikan dengan kedua pembatas ini sehingga dua integral di depan kita tulis kembali. 4R kurang R kuadrat dr d delta. Kita integralkan kembali dengan terhadap dr sehingga integral 0 hingga 2pi 2R kuadrat dikurang 1/3 R pangkat 3 dengan batas R sama dengan 0 hingga 4 d delta. Lalu hasilnya ini akan kita integralkan kembali terhadap d delta
sehingga hasilnya sama dengan 64/3 pi satuan volume. Karena B simetri terhadap sumbu Z, maka X overline sama dengan Y overline sama dengan 0 jika cukup dicari momen massa terhadap bidang XY. Maka NXY sama dengan integral lipat 3B rho Z dV sama dengan integral 0 hingga 2pi integral R sama dengan 0 hingga 4 integral Z sama dengan R hingga 4 3R RZ dz dr d delta. Lalu sama dengan 3 ini kita merupakan konstanta, kita pindahkan ke depan sehingga 3 integral ini kita tuliskan kembali sehingga yang tersisa di belakangnya adalah R kuadrat Z dz dr d delta. Lalu cara yang sama dengan sebelum-sebelumnya, kita integralkan R kuadrat Z ini terhadap dz sehingga 3/2 integral 0 hingga 2pi integral R sama dengan 0 hingga 4 R kuadrat Z kuadrat dengan pembatas Z sama dengan R hingga 4 dr d delta. Fungsi ini kita substitusikan dengan kedua pembatas ini sehingga 3/2 integral di depan kita tulis kembali sehingga belakangnya 16R kuadrat dikurang R pangkat 4 dr d delta. Selanjutnya kita integralkan kembali terhadap dr sehingga 3/2 integral 0 hingga 2pi 16/3 R kuadrat dikurang 1/5 R pangkat 5 dengan pembatas R sama dengan 0 hingga 4. Dan untuk hasil selanjutnya kita integralkan kembali terhadap d delta sehingga hasilnya itu sama dengan 16,64/5pi. Maka Z overline sama dengan NXY per M sama dengan 16,64pi/5 per 128pi sehingga sama dengan 8/5. Jadi titik pusat masanya sama dengan 0,8/5. Baik, itu adalah soal terakhir dari pembahasan materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.